Langsung saja kita akan masuk lagu ke-9. Ke-9, betul. Yang akan dibawakan oleh Rafli Kande. Dengan judul Kayo. Yang diciptakan oleh Asrul Asrul Halim dan juga Prastyo Budi Pramono. Hakayo Kayo Kayo Hakayo Kayo Kayo Hakayo Kayo Jalo Jalo Kayo Hakayo Kayo Jalo Jalo Kayo Iru ohanto hana perile tu boro Lupa tadaji o sao jibang halama Selayang kaputuh talo Selayang do ado oi puke bersida Selayang belang kaputuh talo Selayang do ado oi puke bersida Bilangan bintang
kayo mayamona Lumod Gata mano po sa mga kanilama Lumod na makita na nga Hila mo na kata mo manema Eto Magagata mo Hola Iya magula Iya kayo Iya kayo Terima kasih. Wow, Rafli Pak Sabta, terima kasih. Kande. Pak Nasir Jamil. Alhamdulillah. Keren. Sekali lagi tepuk tangan meriah untuk Rafli Rafli Kande. Kande. Yang membawakan lagu Kayo. Oh, minta lagi tadi Kak. We want more. Hebat. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya punya 10 tangan, saya udah loncat-loncat, tepuk-tepuk dari tadi. Tadi Ya. benar Bapak Rafli itu anggota DPD ya Bapak ya? DPD, wow. Kalau semua anggota DPD bisa nyanyi kayak gitu, kita seru setiap Tapi kalau lagi rapat. sidang, lagi Setiap rapat, rapat saya bisa pasti gitu, oke. nonton. Iya. Gak ada yang ribut, gak ada yang interupsi. Oh, dan gak akan ada walk out mungkin ya kalau nyanyi kayak gitu ya. Karaokean terus di dalam ya. Nyanyi terus. Iya, langsung kita akan undang penciptanya. Kita persilahkan Bapak Asrul Halim dan untuk naik Bapak ke atas Prastyo panggung. Budi Iya. Prahmono. Iya. Wow. Jadi ini ya, semangat loh. Semangat ya. lagi. Selamat malam. Selamat malam. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Dewan Juri. Asrul Halim yang mana? Saya. Yang satu lagi? Prastyo Budi Prahmono. Orang Jawa. Puja Kesuma. Saya aja nggak tahu saya orang apa, Pak. Nah. Orang Indonesia yang pasti. Tolong MC-nya panggil Pak Rafli lagi lah di sini. Kita ngobrolnya bertiga sama mereka. Baik. Iya, terima kasih. Bisa kita undang Pak Rafli Kande, Kande. kami undang untuk naik ke atas Kembali panggung. naik ke atas panggung. Kayaknya kita ini tadi jadi lupa menilai karena menikmati. Sangat menikmati. Gitu. Pak Rafli ini, kami undang untuk naik ke atas Pak panggung, Rafli Bapak. boleh naik ke atas panggung lagi Pak, Iya. permintaan Dewan Juri. Pak Rep ini adalah idola saya. Iya. Jadi pas kesini tuh tepat pertama-tama saya mau nangis gitu. Aduh, tapi lagu Anda itu indah sekali. Bisa Terima mengaduk-aduk Terima perasaan. kasih. Di depannya kita mau nangis, tiba-tiba kita mau bergembira sampai kok bisa menghipnotis gini. Pak Rep, bagaimana pendapat Pak Rep tentang lagu tadi ciptaan mereka berdua? Pertama sekali saya betul-betul kaget ya dengan karya mereka yang sangat luar biasa. Ya, artinya di sini kita berterima kasih ya kepada kementerian Ya. yang mencoba membuka ruang kepada bakat-bakat yang sangat terpendam itu. Ya, Wah, saya berterima kasih. Saya dengar juga vokal aslinya. Ya. Itu saya rasa juga lebih punya kekuatan yang sangat ini juga karena siapa yang nyanyikan itu? Saya sendiri. Wah, luar biasa nyanyi. kita berikan Buat, tepuk buat, tangan. buat. Saya baru tahu nih sekarang kalau dia yang ciptakan nih, Masya Allah. Coba nyanyikan sedikit bareng sama Pak Rep. Ayo, 1, 2, 3. Kayo, kayo, Oh, ya. jalo jalo tu kayo. Kayo, kayo, jalo jalo tu kayo. Kita beri aplaus luar biasa. Terima kasih banyak. Erika, saya nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya mah
Abis Pak Arep itu udah juara 1 deh, udah di depan saya sih. Udah. Terima Pak, kasih. ini satu aja saya Terima kasih permintaan, mumpung saya bisa bicara sini. Iya. Pak Sapta, mari kita bikin konsernya di luar negeri ini khusus. Semoga. Khusus semoga. semua. Amin, amin. Mas Tapi kita Dwi, ikut semua. Ya. kita nggak Ya, tahu ikut. ngapain pokoknya Juri ikut ikut. aja. MC juga ikut MC. Lagu-lagu ini, pencipta ini, MC ikut. Ya, 2 bahasa. Iya. Di Korea, bahasa Korea ya. Oke. Itu Pak Sapta permintaan kami dari juri. Malah lagi. Iya. Siap katanya. Terima kasih Siap. banyak. Sapta. Terima Ya. kasih Mas. Saya Oh, satu penarinya lagi dua, Mas tiga, Teddy, empat. Nari siap. Mas Ivan. Iya. Saya melihat ada proses alam ya. Begitu mereka ini muncul untuk menciptakan karya-karya baru di Aceh. Saya pikir bukan hanya bungong jumpa mungkin Jumpa. yang akan familiar, tetapi juga mungkin lagu-lagu seperti ini mungkin di aransemen oleh sahabat saya Dwiki lebih syahdu lagi gitu ya. Lebih sangat familiar lagi gitu. Saya berterima kasih kepada beliau. Terima kasih. Apalagi nanti Rafli ini kan mau pensiun 5 tahun ya, enggak nyanyi ya. Atau Tetap nanti nyanyi dong. mungkin ada ini bisa nanti mengganti posisi ya. Amin, amin. Lagu ini saya suka sekali. Iya. Kalau ditanya rasa Indonesia, inilah Indonesia. Maksudnya benar-benar dari motif, komposisi, mengingatkan kita bahwa memang ini Indonesia sudah. Kalau orang NTT bilang ini Indonesia sudah terwakili di sini. Indonesia. Terima kasih. Tidak ada ingat lain lagi, tapi ini Sumatera, ini Indonesia. Mas Ivan, Oke. kemajemukan Indonesia ini memang betul-betul luar biasa. Mungkin simbol-simbol kemajemukan Indonesia, kita bisa rekatkan kembali Indonesia kita yang besar ini Betul. hanya dengan seni budaya. Pak Sapta, terima kasih banyak. Amin, amin. Apa ya? Bingung. Ini mungkin waktu tadi jumpa pers saya bilang kita dari 112 itu bingung untuk memilih 10 besar dan hari ini juga bingung juga ngedengerin. Semua ternyata betul nggak Mas Rafli, itu setiap daerah memiliki satu keseksian. Betul. Yang nggak bisa dipertandingkan. Ya, Bingung mudah-mudahan kalau kita bicara tentang tradisi. Karena dengerin ini enak. Bagus. Kelihatan Apalagi sekali Pak Arep ya. yang nyanyi. Subhanallah. Jadi apa ya, saya melihatnya originalitas itu pasti di lagu ini terasa sekali. Kita terbawa ke kegembiraan yang luar biasa dengan lirik. Jadi saya ngerasa gini, ternyata memang betul kita tidak perlu ngerti liriknya untuk bisa tahu lagu ini mau apa. Musik itu bahasa universe. Bahasa tubuh dan segala macam bisa mewakili. Jadi kalau ada orang artis pergi ke luar negeri menyandur bahasa pakai bahasa Inggris, menurut saya aneh gitu. Karena kadang-kadang saya juga nggak ngerti lagu Spanyol, saya nggak ngerti lagu Meksiko, saya nggak ngerti lagu Brazil artinya. Tapi jadi ini yang membuat kita harus kerja keras. Tetapi setelah ini ada sekitar 9, ada ide lain yang terpetik. Jadi ternyata yang lebih original kalau lagu itu dibawakan oleh penyanyi yang memang darahnya dari sana. Karena ada cengkok, ada slack yang gak bisa diikuti oleh saya kecuali belajar bertahun-tahun. Even tadi mungkin yang dari Nusa Tenggara Barat ya, itu gak dapet karena mungkin ada kata-kata yang gak pas gitu kan. ya, Nah itu menurut saya habis ini mungkin Pak Sapta kita jadikan bikin lomba penyanyinya. Pakai lagu-lagu yang sudah kita dapat hari ini. ya saya setuju. Setuju ya? Kemudian untuk mungkin- mendapatkan yang-yangnya gitu, yang mudanya untuk menyanyikan seperti Mbak Rafli kan nggak bisa seterusnya anggota DPR nyanyi juga, nyanyi juga, mesti ada yang lain. Nanti gaji double-double itu. Udah hampir Gimana ini? 48 tahun. Saya sudah. Kami ya, mungkin satu hal yang lebih penting saya rasa kita punya media elektronik yang cukup banyak ya di Indonesia, kita punya negeri. Bagaimana ruang untuk lagu-lagu daerah lebih kita, bagaimana kita bisa bersinergi lebih banyak ya Mas Ivan, Mas Teddy, Mbak. Jadi ini mungkin inilah cara kita mensosialisasikannya lagi dan lagi akhirnya lagu daerah itu menjadi tuan di hatinya mereka. Iya, betul. Tuan di hati Betul, amin, rakyat amin. Indonesia. Ya, kalau boleh saya ini kan semua juga mungkin nggak tahu apa sih yang membuat ide membuat lirik ini dan apa yang mau diceritakan dari lagu yang begitu indah ini. Baik, sebelumnya kami ini dari grup Merandih Band, Ya, kami cuma berdua. ya, Ya. Jadi kami berasal dari Kota Sabang.
Jadi kayu itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah mendayung. Jadi daerah Sabang itu adalah daerah terakhir dari Aceh yang memang menjadi sebuah kota yang sekarang ini. Jadi masyarakat Aceh sebelumnya ke Sabang itu mengayuh sampan, ya. Dan di pertengahan lagu itu seperti ada kegembiraan tadi, ya. Mendayung itu awalnya kan memang perjuangan, tetapi ya ini juga bagian dari musik yang tidak bisa diceritakan. Iya betul. Ya, cukup dengan tangisan kita sudah tahu semua ya. Mungkin Mas Teddy, saya ingin mengajak Silakan. sahabat saya Dwiki mungkin lebih mempertegas bagaimana keharuan kita malam ini, boleh sendiri. Oke Mas Dwiki ke depan. Karena saya merasa kalau untuk di nasional ya beliau sangat membuka pintu bagi saya untuk bisa masuk begitu. Terima kasih. Ada harapan apa mungkin dengan ini? Ya dengan mengangkat lagu-lagu daerah ini, dan kita juga tadi mendengar ya lagu Aceh yang begitu merasuk di hati kita. Saya rasa yang terpenting itu ini ada ketakutan, ada menurut UNESCO. Kebetulan saya baru kembali minggu lalu dari sebuah sidang UNESCO di Nanjing di China. Ada kehilangan bahasa-bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah itu tiap hari hilang, dan juga dialek. Termasuk di Indonesia, di Papua dan sebagainya. Harapan saya sama dengan harapan kita semua, mudah-mudahan dengan lagu itu bisa dicegah. Itu aja, sangat simpel dari saya. Baik. Luar biasa. ya. Alhamdulillah. Karena tadi Mas Dwiki saya bingung, di depan lagu ini sedih sekali gitu. Iya. Tiba-tiba di tengah sangat membuat kita mau, jadi saya mengerti ini satu perjuangan orang yang mau menyeberang. Iya. Menyeberang itu kan perjuangan ya, Iya. mati hidup gitu kan, dan akhirnya sampai gitu kan ke tujuan. Iya. Jadi ya akhirnya kita mengerti, karena kita harus tahu kenapa depannya begitu sangat sad, tapi belakangnya kita happy banget. Saya nggak ngerti soalnya gitu. Begini, saya sambung sedikit. Iya. Artinya bahwa perjuangan seorang apakah masyarakat, budaya masyarakat Aceh sampai hari ini adalah perantauan, ya. Kalau gagal di perantau tidak pulang. Begitu juga lagu ini. Artinya sepahit apapun perjuangan yang merantau itu tidak, yang ditinggalkan di perantauan, yang di kampung halaman tidak perlu tahu. Silakan nikmati kehidupan yang sesenang mungkin, ya, dari hasil perantauan yang apakah seorang bapak atau kakak atau sebagainya. Jadi itu maksud dari lagu ini. Mungkin sedikit saya tambahkan karena saya yang bawakan lagunya baru beberapa hari yang lalu. Sahabat saya Dwiki memberikan ini syair. Saya kemudian membaca syairnya. Saya belum bertemu nih beliau. Saya baca syairnya. Saya lihat ada proses perjuangan yang luar biasa. Dari awal melodinya yang lembut, kemudian di tengah seperti rencam, jadi seperti ada perjuangan gitu, ada gelombang. Nah, itulah yang sangat luar biasa dengan lagu ini. Tapi juga tidak terlepas dari apiknya musik yang dibuat oleh beliau. Betul. Terima kasih. Malam latihannya kami disaksikan oleh Pak Nasir Jamil, DPR RI dari PKS. Pak Nasir Jamil, boleh berdiri sedikit? Begitu. Beliau juga sempat datang, alhamdulillah. Kemudian mungkin satu hal barangkali sahabat ya, seperti di Aceh saya ingin sedikit menggugah bagaimana juga Saman ini yang sudah mendapat pengakuan dari UNESCO. Paling tidak Saman juga insya Allah kita ingin mempertegas keberadaan Saman itu di tempat lahirnya. Bagaimana mungkin kita melihat bagaimana Takengon menjadi sebuah ikon besar daripada Saman tersebut di 4 kabupaten yang insya Allah itu nanti kita bisa mempertegas Saman itu di tempat lahirnya, tetapi lebih mengglobal, lebih mendunia. Mungkin ini butuh pemikiran, butuh diskusi yang lebih dalam. Iya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk lagu Kayot. Terima kasih. Rafli Kande, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dwiki tentunya, Asrul Halim dan juga Prastio Budi Prahmono.